Kiri aja. Loh. Kayaknya mau fokusnya jangan sama Pak. Udah mulai, woi. Halo. Udah mulai. Alhamdulillah udah nyala. Udah mulai. Udah mulai, Po? Yuk Lihat kita dong. mulai. Udah mulai Tapi ya? gambarnya agak Mana? kurang bagus. Udah mulai ya? Udah mulai. Enggak lah, sama. Bagus. Oh, bagus. Kurang bagus sih, macet-macet. Tapi iya ngelag. Ngelag bedah. Iya benar. Ada yang Oke. Udah putus-putus, lumayan bagus. ada yang putus-putus gambarnya Pak Seto. Waalaikumsalam. 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 Ditanya ada yang putus-putus malah waalaikumsalam. Kita mulai. Bisa ya? Sudah, alhamdulillah sudah menyala untuk listriknya. Alhamdulillah tadi waktu. Udah besar belum? Udah nyala besar ya? Pak Seta. Dalam. Ada apa? Ini sudah. Suaranya enggak kedengaran, Pak. Nggak kedengeran? Ya, kurang keras, Pak. Oh. Benar. Bentar ya. Pak, saya kurang keras, Pak. Pak, enggak dengar, Pak. Ya, kayak suaranya dimatiin enggak sih? Betul toh? Wes. Pak. Wes tuh. Enggak mati lampu. Lampinya mana lampinya? Lemper, mati lemper. Mati lemper. Ongol-ongol. Martabak serabi. Mati lapar. Kue lemper mati lampi. Nyalain lagunya, Pak. Kue lemper. Pak, nyalain lagunya, Pak. Oh, udah. Bisa lagi aja Mbak Sama ya. Udah yuk, udah ini ya. Alhamdulillah sudah nyala lampunya, sudah siap semuanya. Kita sekarang bisa mulai pembelajarannya. Alhamdulillah. Nyala ya. Sudah nyala. Oke. Nah, tadi kita sudah di awal sudah kita sampaikan bahwa di sekitar kita itu banyak sekali ada banyak benda. Ya, ada benda padat, cair dan juga gas. Ada banyak sekali mulai dari benda yang kecil, benda yang gede, benda yang bisa kita sentuh sampai benda yang tidak bisa kita sentuh. Tadi kalau Pak Sita contohkan ada yang tidak bisa kita sentuh adalah makhluk lain selain kita yang sekarang mungkin ada di belakang kita, ada di kanan, ada di kiri. Ya, sampai benda yang bisa benar-benar kita sentuh. Contohnya hidung, bisa kita sentuh. Mic, headphone bisa kita sentuh. Ada banyak sekali benda di sekitar kita semuanya. Ya, nah, laptop bisa kita sentuh. HP bisa kita sentuh. Ini bisa kita sentuh. Iya, semua bisa kita sentuh. Ya, ada apa? Apa? Sebentar, cuci tangan. Kenapa Mbak Safa? Kalau air bisa Kemarin Sabtu aku liburannya seru banget. Oh, liburannya seru. Oke, bagus. Nanti kita ceritakan di belakang ya. Oke. Sekarang kita masukkan materi dulu. Masukkan ngeneh. Di tema ketiga ini nanti kita di pembelajaran pertama kita akan berbicara tentang berbagai macam benda di sekitarku. Di subtema pertama aneka benda di sekitarku. Kita masuk pembelajaran 1, pembelajaran 2. Ya. Kalau kita lihat di layar ada berbagai macam benda yang ini kemungkinan ada di sekitar kalian semua. Ini ada jam dinding. Saya yakin kalian pasti punya jam dinding di rumah. Ada yang bentuknya bundar seperti ini. Ya, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang analog, ada yang digital, ada yang besar, ya kan? Ada banyak macamnya. Ada yang terus tiga. Ada ini juga figura. Saya yakin pasti ada di rumah. Walaupun cuma satu pasti ada figura. Terus ada penggaris, ada pot bunga, ada tempat makan, ada tempat pensil atau tempat kosmetik dan sebagainya. Macam-macam bentuk gambar, bentuk bendanya maupun juga bentuk warnanya juga beda-beda juga. Ukurannya juga beda-beda juga. Ya. Nah, kalau kita lihat benda secara definisi, benda itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, ya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia mempunyai massa
dan bisa menempati sebuah ruang, berarti dia disebut sebagai benda. Nah, massa, apa itu massa? Ada yang tahu nggak? Apa itu massa? Berat, Pak. Berat. Massa adalah berat. Jadi kalau kamu lihat sesuatu yang dia bisa dilihat beratnya, kemudian dia bisa memenuhi tempat, Artinya maka benda. dia disebut adalah benda. Ya, seperti contoh seperti ini. Ada dua benda, yang satu kotak, yang satu berbentuk apa ini? Tabung. Kemudian diletakkan di atas timbangan, padahal timbangan itu juga benda juga ya. Ini kalau timbangan ini diletakkan di atasnya timbangan, dia akan keluar juga. Nah, di sini massanya berbeda. Yang satu tertulis massanya 500 gram. Iya, ini botol air. Botol air 500 ini gram, 5 gram. terisi 400 gram. Berbeda. Kalau kita lihat secara kasat mata, otomatis yang berat adalah Yang itu. Yang Pak itu, Septa. Pak Kota. yang berat Pak Ya, Septa. semuanya berat. Sampai 65 kilo. Ya. Nah, yang dari kedua benda ini yang berat adalah tempat makanan 500 gram. 500 lebih besar daripada 400. 505 kilogram bukan? Ya, 500 gram. Ya. Nah, terus misalnya nih, botol minum ini kita isi dengan air. Ternyata air itu juga kalau kita timbang, ini misalnya botolnya kosong nih 400 gram. Terus kita isi dengan air penuh, ini pasti tidak 400 gram. Artinya berarti ada penambahan berat, ada penambahan massa. Berarti kalau air itu punya massa, punya berat, berarti air juga termasuk benda. Tuh. Benda hidup. Ya. Oke, sekarang ini benda apa ini namanya ini? Meja. Oh, meja. Meja. Ini oh meja. Ini bukan bantal ya ini ya. Oh, bukan. Wah, dibuat Iya, kenapa? Karena kalau di Jepang itu, Jepang atau mana ya? Jepang atau Cina kayak Cina kayaknya. Bantalnya itu bukan kayak kita. Bantal mereka itu bentuknya itu keras kayak gini. Jadi kayak kursi, tapi kecil. Jepang juga ya Mbak ini ya. Di Jepang juga iya. Nah, makanya kalau ini kita kira bantal. Tapi kalau tempat kita Indonesia ini namanya adalah meja. Nah, meja ini terbuat dari apa? Kalau yang ini kayu. Terbuat dari kayu. Tahu nggak? Meja ini terbuat terbuat dari kayu. Apakah tiba-tiba ada mak beduduk kayu gitu atau ada prosesnya? Ada prosesnya yang jelas. Nah, gimana cara buat meja? iya, kamu bisa lihat ya di sini. Kamu lihat di buku di halaman 8 itu ada proses bagaimana meja itu dibentuk yang awalnya. Nih dari sini. Sebelum dia menjadi meja, awal dasarnya itu dari hutan terlebih dahulu. Dari hutan, dan di sini adalah hutan produksi ya, bukan hutan lindung. Beda kalau misalnya kita ke Kaliurang. Kaliurang itu dia hutan lindung, jadi nggak boleh ditebang sembarangan. Nah, ini hutan produksi, artinya berarti hutan ini memang dibuat untuk memproduksi suatu benda. Jadi boleh ditebang, walaupun ada aturannya, tidak sembarangan pohon boleh ditebang. Ya. Nah, dari hutan produksi ini kemudian ditebanglah pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah siap. Coba kamu halaman 8 cek deh. Bener nggak Pak Sultan nulisnya? Bener ya, halaman 8. Halaman 8. Ya. Nah, kriteria pohon yang bisa ditebang biasanya satu sudah tua. Yang kedua, halaman 8 Mas Elvin. Ya. Satu sudah tua, kedua diameternya biasanya sudah memenuhi. Diameter itu apa diameter itu? Besarnya pohon ya, lingkarnya pohon. Lingkarnya itu sudah memenuhi ya. Itu diameter, kalau tinggi itu beda lagi ya. Nah, dari pohon-pohon yang sudah ditebang tadi, ini kan menjadi kayu-kayu yang sudah ditebang, namanya kayu gelondongan. Apa namanya? Gelondongan. Ya, bukan kedondong ya, tapi gelondongan. Ya. Nah,
Dari kayu gelondongan biasanya kalau kayak di Kalimantan atau di mana tempat-tempat yang dia ada aliran sungainya itu biasanya untuk mempersingkat waktu dan juga memperkecil biaya dikasih ke sungai. Diangkutnya tidak memakai truk atau tidak memakai mobil tapi pakainya sungai. Jadi dikasih ke sungai begitu saja. Nanti dari hulu ke hilir, di hilir kemudian diambil. Nah, kayu gelondongan ini kemudian dipotong kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, potongan kayu yang kecil tadi itu oleh pengrajin kayu baru kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ini dia potongannya itu kecil ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini potongannya agak besar karena dia untuk besar, untuk atas. Biasanya juga ada yang sambungan. Ada yang benar-benar dia karena diameter dari pohon itu besar sehingga atasnya ini dia tidak ada sambungan, ada juga. Nah, oleh pengrajin kayu setelah selesai, dalam ada apa? Lanjut aja dulu nggak apa-apa deh. Oh, lanjut aja dulu. Oke, siap Mbak Talita. Ya. Persiapan. Nah, dari pengrajin kayu begitu sudah selesai, maka dibawalah dia ke toko. Kalau biasanya disebut sebagai galeri. Galeri itu tempat kita memajang benda yang sudah kita produksi. Supaya apa? Ada pembeli kalau lewat bisa melihat. Atau kalau zaman sekarang itu pakainya online, daring. Bikin status di WA, pasang di Facebook, buat Instagram, kasih ke Facebook, kasih ke YouTube dan sebagainya. Kopi Pak. Dalam apa? Apa? Kopi. Oh. Pak Seta. Dalam Selesainya cepet. selesainya kapan? Mau selesai sekarang aja? Nanti. Ya nanti ya baru aja mulai. Ya, oke. Bisa Ya, jadikan lama. kayu nggak? Apa Mbak Talita? Kembali. Kayu bisa jadikan rumah nggak? Kayu jadikan rumah bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa sekali. Kalau kamu lihat ada banyak suku itu justru dia nggak pakai paku loh mereka. Dan Nggak pakai batu. Pak. nggak pakai paku. Jadi cuma kayu. Orang Jawa juga iya. Joglo, kamu tahu joglo ya? Tahu. Joglo binatang. Rumah aslinya Mas Ryan. Mohon maaf Mas Ryan. Mainnya nanti ya. Sekarang belajar dulu ya. Kasihan. Nah, joglo itu kalau zaman dulu itu belum ada paku seperti sekarang. Jadi mereka itu bikin rumah itu benar-benar tidak Pakai kayu. nggak pakai paku, cuma kayu saja. Jadi kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga begitu mereka ditempelkan, plek gitu. Nah, semakin digoncang dia akan semakin kuat. Kalau zaman sekarang begitu ini kan digoncang dia langsung langsung lepas itu ya. Kalau zaman dulu enggak begitu ditempel begitu. Nah, ini semakin goncang semakin kuat. Nah, jadi bisa ya. Pak Seta. Dalam Mbak Safa? Joglo gampang. Ambruk nggak kena gempa. Iya, kalau zaman dulu ya, joglo zaman dulu kalau kena gempa jarang yang sampai runtuh. Karena mereka saling mengunci. Jadi kayunya itu dibuat sedemikian rupa supaya saling mengunci. Jadi begitu ada gempa, itu bukan malah lepas tapi justru semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada sih tapi nggak banyak. Kebanyakan Jadi cuman runtuh. itu ya, kayu doang. Iya, cuma kayu aja. Bahkan atapnya aja nggak pakai genteng. Apa Mbak Safa? Itu gempa tahun 2006 tuh gede banget ya. Ya gede, 5,9 sekarang kita. Wow. Ya waktu itu. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu. Nah, di Oke. dalam galeri ini kemudian pembelilah datang dan terjadilah tawar-menawar jual beli. Sehingga akhirnya barang yang awalnya dari hutan, sebuah pohon, setelah sekian banyak produksi akhirnya dibawa oleh pembeli untuk dibawa pulang. Nah, itulah proses dari pembentukan perkakas atau mebel ya, bukan perkakas, mebel ya, mebel. Bisa kayu, bisa meja, bisa kursi, bisa almari, bisa rak TV, bisa meja belajar, bisa meja makan, meja tidur. Oh, meja tidur. Lantai. Lantai, bahkan lantai juga iya. Ya, meja rias. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ya,
Kalau Masuk, Pak. kalau misalkan orang seniman itu kayu yang dia akarnya, biasanya kan akar itu cuma dibuang. Tapi kalau seniman bisa menjadi karya seni, bisa dijadikan sebagai alasnya meja. Sehingga begitu Keren, akar Pak. itu dihaluskan Dan atasnya, masuk, Pak. dikasih apa kaca itu yang agak tebel, dia bisa menjadi meja. Gitu ya. Nah, Bikin jadi atap rumah, Pak. iya bisa jadi atap rumah juga bisa. Tempat budeku ada, Pak. Iya ada toh ya. Meja itu nama meja antik malah justru harganya mahal. Jadi, Pak. Oh, meja jati apalagi jati yang sudah ukurannya gede. Wah, daripada Gede, buat rumah beli itu, tutup, wah iya. Itu harganya bisa buat beli motor gitu. Saking mahalnya. Kuning, Pak. Antik. Mbak Talita nggak tahu antik toh? Bagus sekali, Pak. Kata mamaku, Pak. Kalau Antik tuh barang lama. Antiknya Ah, itu teman-teman ada jarang nggak? susah dicari gitu loh. Antik itu apa antik? Barang lama. Barang lama Barang unik, Pak. barang ya definisinya banyak ya. Antik itu bisa barang yang lama, artinya sejak zaman dulu. Unik, Pak. Barang yang dia unik itu punya nilai sejarah. antik. Pak Septa antik. Antik. Pak Septa antik ya? Ada. Lain daripada yang lain ya. Aduh gatal. Pak Seta antik tuh barang langka gitu bukan? Ya, bisa jadi langka, bisa jadi langka. Karena gini, antik itu biasanya ya, dia identik dengan sejarah. Jadi kalau kemudian dia seperti ini jam antik nih. Jam antik biasanya jam-jam yang dibuat di zaman Belanda, zaman Jepang, zaman dulu-dulu. Jadi semakin lama waktu di pembuatannya dia semakin antik gitu. Semakin antik dia akan semakin mahal harganya. Kamu kalau tahu uang logam yang segini ini kecil itu kan, ada yang dia tahun pembuatannya itu misalkan 1689 misalnya gitu atau 1886 gitu. Itu jadi barang antik dan kalau dijual mahal. Itu menjadi koleksi biasanya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, meja ini kalau kita lihat dia punya ukuran. Meja itu punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Misalnya kita lihat di sini ada tebalnya berapa. Nah, untuk mengukur meja, maka kita perlukan yang namanya garis. Nah, di sini sudah Pak Seto siapkan di buku kalian juga ada di halaman 5 ya. Silakan dilihat di halaman 5. Halaman 5 ada contoh-contoh penggaris dengan berbagai macam bentuknya. Di situ ada 4 penggaris, walaupun sebenarnya ada banyak sekali penggaris ya. Kalau zaman sekarang bahkan ada yang penggarisnya itu pakai inframerah. Jadi selain buat ngukur suhu, penggaris itu ada juga pakai inframerah. Jadi tinggal ditembak kayak gitu nanti kelihatan di sini berapa meter gitu. Ada zaman sekarang. Nah, kita bicara di sini aja. Penggaris yang ada di contoh di sini ada 4. Ini yang kecil. Ini yang dia bentuknya pita atau lembaran panjang gitu. Ini yang bentuknya itu roll-rollan. Ya, jadi dia bisa di-roll otomatis gitu, bisa tarik, udah nanti bisa masuk sendiri. Terus ini yang rollnya lebih besar lagi. Nah, ini ada banyak. Waduh, mobilnya baru dipanasi ini. Nah, ada suara mobil tadi. Wung, 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 wok, 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 wok. Jadi anjing ya. Salah. Oke, nah di sini itu masing-masing fungsinya berbeda-beda. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita mengukur sesuatu, maka kita bisa memakai penggaris seperti ini. Misalnya contoh kita mau mengukur krayon ya, di situ di buku kalian disebutkan di bawah, halaman 5 bawah. Kalau kita mau mengukur krayon, maka letakkan ujung 1 itu di harus posisi 0. Kemudian baru dilihat di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanannya itu nanti dia menuju ke angka berapa. Dalam contoh kasus ini, angkanya dia angka 4. Berarti dia panjangnya adalah 4 cm. Nah, jadi kalau kita mengukur sesuatu, pastikan ujung yang 1 itu harus di angka 0. Baru bisa terlihat di angka 4. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kalau kita mengukur sesuatu, tapi tidak di angka 0? Boleh nggak? Enggak.
Nanti nggak sesuai. Enggak boleh. Ada yang berani menjawab boleh? Siapa yang berani menjawab boleh? Ada nggak berani menjawab boleh? Oh, boleh, Mas Pak. Arthur boleh. Iya, Mas Arthur boleh. Mas Arthur. Boleh. Alasan kamu kenapa Mas Arthur kok boleh? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Tak kira mau kasih jawaban nih. Ada nggak yang berani kasih jawaban boleh atau tidak? Dan alasannya kenapa? Oh iya, Kenapa? Tidak, Pak. Nggak boleh. Harus di angka 0 berarti ya? Tidak, Pak. Harus di angka 0 ya? Soalnya berisik. Oke, gini. kecil kalau punyaku nggak muat. Oh ya, oke, begini. Kenapa harus di angka 0? Kenapa harus di angka 0? Karena bilangan itu dimulai dari angka 0 ya. Dari tidak ada atau 0 menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100, 1000, 2000 sampai seterusnya ya. Nah, itu kenapa harus di angka 0. Tapi satu kasus, misalnya kita punya penggaris yang sudah patah. Ternyata patahnya ada di angka 6 misalkan. Ada di angka 6. Berarti bisa nggak penggaris itu untuk kita pakai mengukur? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa? Caranya bagaimana Mbak Talita? Nggak tahu. Bisa, Pak. Bisa, Mbak Afisa. Gimana caranya Mbak Afisa? Kan habis dipotong. Mm-mm. Nah, itu nanti kita pakai potongannya. Mm-mm. Nah, ditulis dulu. Nah, habis itu penggarisnya ditaruh di sebelahnya. Mm-mm. Ditulis lagi, ditaruh sebelahnya, ditulis lagi. Nanti tinggal ditambah-tambah aja. Oke, dari Mbak Afisa. Tadi Mas Selvin kayaknya mau menjawab apa Mas Selvin? Bisa, caranya bagaimana Mas Selvin? Aku udah tahu, Pak. Oh, gimana Mbak Talita? Kalau aku ya, Mm-mm. kalau penggaris yang udah Patah, patah. nah, Mm-mm. itu nanti aku cetak di kertas atau buku terus aku edit. Oke. Sekarang oke. Boleh ya, jawabannya boleh semua bagus ya, gak ada yang salah. Oke. Nah, kalau Pak Sep tinggal beli lagi aja. Nah, kalau Pak Sita sekarang begini, misalnya ya. Misalnya penggaris ini patah di angka 6. Jadi di angka 6 patah. Nah, maka kalau kita mau menggunakan penggaris ini, bisa saja letakkan objeknya di sini. Kemudian angka 6 ini kita anggap sebagai angka 0. Sehingga angka 7 kita anggap sebagai angka berapa? 1. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalkan ini patah ya, ini patahnya di sini. Wah, ini patah. Tok, wah tiba-tiba patah karena dibuat mainan adik itu misalnya. Nah, maka di sini angka 6 kita anggap sebagai angka 0. Kemudian di sini angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengukur dari sini, maka kita letakkan bolpennya di sini. Pensilnya di sini misalkan. Nah, misalnya di sini. Ini pensilnya. Nah, kira-kira nih, pensil ini panjangnya berapa kira-kira? 13 cm. Berapa? 13. 13? Ini 13? cm. 13 cm. Oke, coba ada yang mau menjawab lain nggak selain 13? 11. Berapa 16? 13. 13 mana Via? Mbak Mas Elias 17. Mbak Talita piro? 13. Oke. Oke, terima kasih. 7. Sebentar.
ada yang menjawab 7 coba. Tadi siapa yang jawab 7 tadi siapa? Mas Erlan. Mas Erlan berapa Mas Erlan? 7, Pak. 7. Mbak Mas Gani juga 7. Mbak Akila 7. Mas Aksa berapa Mas Aksa? Aku 13, Pak. 7. Mbak Safa 13. Mas Elvin berapa? 13. Mas Elvin 13. Oke, sip. Terima kasih jawabannya. Sekarang kita cek ya. Tadi kasusnya adalah penggaris itu dia patah ya, patah di angka 6. Jadi patah di angka 6. Sekarang kita ngukur pensil yang warnanya biru yang tadi Pak Seta tunjuk. Berapakah panjangnya? Nah, tadi Pak Seta kan katakan, kalau misalnya ya, misalnya ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, misalnya patahnya di angka 6, ya kan? Kemudian kita mau mengukur sesuatu, kemudian kita letakkan pensilnya itu di sini, maka angka 6 ini kita anggap sebagai angka 0. Sehingga angka 7 adalah 1, angka 8 adalah 2, angka 9 adalah 3, 10, 4, ini 5, nah ini 6, ini 7. Ternyata ujungnya pensil itu di angka 7. Walaupun di sini dia 13, tapi karena dia dimulai dari angka 6 yang kita anggap 0. Jadi di sini bukan 13, tapi dia panjangnya adalah 7. Itu ya, itu kalau kasusnya misalkan penggarisnya terpatah atau potong. Begitu. Jadi bukan 13 ya. Jadi berapa? 7 ya. Nah, kalau misalnya nih, wah ini malah jadi kuis ini. Misalnya nih Pak Septa punya penggaris yang dia patah. Patahnya ada, tak gambar ya. Patahnya ada di sini. Oh, ada di sini patah. Berarti ini sudah hilang ya. Ini dianggap nggak ada. Ini udah patah hilang. Nah, kemudian Pak Septa punya apa ya? Punya ballpoint. Ballpoint Pak Septa taruh ke sini. Taruh ke sini. Wah, ini ballpointnya. Wah, bentuknya ballpoint nggak beraturan pokoknya wes ini kapur lah, ini anggap aja ini kapur gitu ya, ini kapur. Nah, kira-kira panjangnya kapur itu berapa? 8. 8? 9. 9? 8. Ada 8, ada 9. 9? 8. Oke, kita cek ya. Oke, kita cek. Siap. Ya, kita cek. Ya, ada 8 sama 9 ada jawaban. Kita cek. Nah, karena patahnya ada di angka 11, ya. Maka pada saat dia patah di sini, maka di sini menjadi 0. Ya, kita anggap sebagai 0 karena dia mulai dari sini. Nah, ini berarti angka 1, 2, 3, aduh gede banget. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Jadi ada 8. Nah, begitu caranya ya. Jadi kalau kamu punya penggaris yang dia sudah patah, itu jangan dibuang. Tapi apa? Bisa kita pakai lagi. Caranya seperti tadi ya. Bagian yang patah itu kita anggap sebagai 0. Sehingga kita ngitungnya bukan kemudian kayak tadi. Jadi misalnya 10 itu bukan kemudian 12, 13 enggak. Tapi ke sini itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Begitu ya untuk penggaris. Nah, sekarang dari yang 4 tadi. Ya, dari yang 4 tadi itu Pak Septa minta kalian untuk bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Coba di halaman 11 bukan nggak salah. Oh ya benar. Kok 11? Ya benar. Halaman 11 di buku kamu. Ya, apa itu musyawarah? Ayo Mbak Evira, Mas Arthur, Mbak Navia sudah raise hand. Apa? Musyawarah apa? Musyawarah itu pinter.
Berunding Mas Gani bilang ya. Apa Mbak Evira? Berdiskusi, Pak. Diskusi Mas Akif ya, diskusi. Ya. Atau ngambil ke Berdiskusi kamar mandi, Pak. atau oh ya silakan kamar mandi. Jangan lama-lama ya. Atau Jangan tidur. Ya. Oke, ngobrol, diskusi, bincang-bincang, berbicara, ya. Berkumpul, Mas Erlandia. Berngomong-ngomong, ya benar semuanya. Ya, benar semuanya. Oke, musyawarah itu adalah kegiatan berkumpul. Jadi banyak orang kemudian jadi satu tempat dan mereka berkumpul untuk memecahkan masalah dan menyatukan pendapat. Jadi tidak ada memecahkan masalah sebenarnya. Jadi membicarakan suatu masalah sehingga dari masalah itu akan dicari solusinya. Kira-kira bagaimana masalah ini kita menanggapinya. Nah, saat ada suatu masalah dan banyak orang yang berkumpul, pasti akan punya banyak pendapat. Si A, si B, si C, si D pasti punya pendapat masing-masing. Si A bilang, oh itu tuh warnanya merah. Si B bilang, bukan, itu bukan merah, itu pink. Ada si C bilang, itu bukan merah, bukan pink, itu namanya hitam. Nah, misalnya kayak gitu. Banyak pendapat. Nah, dengan musyawarah, mereka kemudian menyatukan pendapat. Mereka punya alasan. Oh itu merah karena gini nih. Si B bilang itu pink karena dia gini nih. Si C itu hitam karena saya menutup mata. Misalnya gitu. Nah, punya alasan masing-masing. Nah, dengan musyawarah, mereka menentukan pendapat dan pendapat yang terbaik dipilih itu menjadi keputusan bersama. Itu musyawarah. Baik. Malam hari ini Pak Septa akan meminta kalian untuk bermusyawarah berembuk berembuk untuk mencari fungsi dari masing-masing penggaris yang ada di gambar. Ada 4 penggaris itu ya. Ya, ada yang kecil, ada yang bentuk pita, ada yang roll, ada yang bentuk gulungan panjang besar. Nah, kalian nanti berembuk, Pak Septa akan bikin ini ada 27 sekarang. 27 dibagi 5. 4 aja, bagi 4 ya. Bagi 4 ya. Bagi 4 kelompok. Silakan nanti kalian dalam satu kelompok bermusyawarah, berunding untuk menulis masing-masing fungsi dari 4 penggaris tersebut. Penggaris yang ya, itu ya, Pak. Ya, seperti waktu itu ya. Pak Septa nanti akan membuat breakout room. Pak Septa akan membuat room-room kecil yang anggotanya dipilih oleh sistem. Yang waktu itu loh ya, kalian berembuk itu loh ya, yang sifat-sifat. Ya, nanti kalian klik join room gitu ya. Pak Septa mau bikin berarti 4 room, 4 kamar. Saya create dulu. Oke, nah ini sudah terbentuk nih. Roomnya nanti Pak Septa bilang 1, 2, 3. Kalau di layar kalian ada tombol, silakan kalian klik join room. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Siap ya? Siap. Oke. Ingat ya, tugasnya adalah berembuk untuk mencari fungsi dari masing-masing penggaris. Ada 4 penggaris, jadi kamu punya 4 jawaban. Penggaris pertama untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa, 4 untuk apa. Ya, gitu ya. Waktunya mau berapa menit? 1 menit? 2 menit, oke. 2 menit ya. 2. Oke, wes. Oke. 3 menit, wes. Deal 3 menit, nggak ada tambahan. Ya, 3 menit. Nggak apa-apa, 3 menit. Ya, usahakan untuk bisa berembuk 3 menit ya, biar waktu kita nggak terlalu banyak. Dalam apa? Ini merembuk. Merembuknya ya itu loh pokoknya yang penggaris meteran kita, terus meteran roll kecil sama meteran roll besar itu. Iya, itu 4 itu dicari fungsinya untuk apa ya. Oke. Oke, siap? Ya? Nanti ada itu ditulis ya. Ya, seperti kemarin ya, pakai buku nanti salah satu memilih satu kelompok memilih 1 orang ketuanya ya untuk nanti dipresentasikan. Jadi penggaris pertama itu fungsinya untuk ini, Pak. Penggaris kedua untuk ini, ketiga untuk ini, 4 untuk ini, gitu ya. Silakan berembuk. Siap ya? Ya, ditulis dong. Ya. Siap ya?
Pak Septa bikin, silakan waktu 3 menit untuk berembuk. 1, 2, 3. Oke, silakan yang belum bergabung ke kelompoknya masing-masing, diklik join room. Oke, Mas Atta, Mas Aksa masih ada, Mbak Kayana. Mas Aksa sama Mbak Kayana, halo, bisa mendengar suara Pak Septa? Oh ya, Mas Aksa sudah. Mbak Kayana? Mbak Kayana, ada nggak ya orangnya ya? Jangan tidur nih. Oke, Mbak Kayana nanti kalau keluar, oh not join. 1, 3, kemana ini mana? 1, 2, 3. Kita cek room 1. Saving aja. If. Allah. Ngapain? Ini saja. Siapa? Aku Ella. Kita cek room 2. Ada lagi. Penggaris buat yang apa? Yang penggaris aku aja. Oh itu, Pak Septa datang. Pak Septa datang. Yay. Ya, abaikan Pak Septa, ayo berdiskusi saja. Aduh, Mama. Kita cek room 3. Meteran rang besar untuk mengukur ruangan. Untuk mengukur luas tanah yang meteran roll besar. Meteran lor besar untuk mengukur lapangan. Cek room 4. Ayo kok nggak ada yang ngomong ini?
Kok semuanya dimatikan mic-nya? Dinyalakan aja mic-nya. Berdiskusi dong. Kalian satu kelompok loh ya, Mbak Riva, Mas Atta, Mas Elias, Mas Erlan, Mas Adib, Mbak Tanika. Satu kelompok loh ya, berdiskusi apa sih fungsi dari keempat penggaris ini gitu. Bentar Pak, lagi nulis. Sudah diskusi, sudah diskusi. Belum. Oh, belum lah. Lah nulis apa? Ayo kira-kira saling ngomong nih Mbak Arifah mungkin oh itu yang penggaris itu tuh yang kecil itu buat ngukur tempat tidur misalnya gitu. Nanti terus malah kita bilang oh enggak itu cuma buat ngiturin aja misalnya gitu ya. Yuk diskusi yuk, masih ada waktu dikit lagi waktunya. Selesai. Pak, saya sudah selesai Pak. Bagus, sip. Ya, selamat datang yang sudah kembali bergabung di habitat kita. Pak, saya sudah selesai. Ya, sip. Pak, saya sudah selesai. Ya, bagus. Ini masih menunggu room 1 sama room 2 masih banyak ini yang belum gabung ke room utama. Sambil Wow. kita tunggu. Room 4 masih ada 1, 2, 3. Amazing. Wow. Ini room 1 semua boleh bergabung kok piye. Room 1 masih full di ruangannya sendiri. Room 2 hanya 1 orang. Berarti emang room 1 belum selesai. Oh. Oke, sudah masuk ke sini semua sekarang. Oke. Selesai nggak selesai ya pokoknya harus selesai ya. Selamat datang kembali di dunia magic Mati kita. lampu. Waduh. Mas Aidan mati lampu toh. Iya. Iya ya. Oh ya. Yang nomor 2. Meteran kita. Kelamaan kok udah 3 menit toh. Oke, silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nggak apa-apa. Yang belum selesai sambil dikerjakan. Sekarang yang sudah selesai dulu silakan mempraktekkan. Nggak apa-apa. Udah deh. Yo, kelompok 1 apa 2 apa 3 apa 4 dulu. Silakan menyampaikan hasilnya. Waduh. Pak, 3 dulu Pak. 3 siapa 3? Ya Pak. Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, apa ini? Tisha Pak. Agak ngelek ya kayaknya ya. Tisha Pak. Ya, silakan. Oke, silakan. Penggaris untuk mana Pak? Ini udah berapa nih? Kita untuk mengukur kain. Oke. Meteran rel kecil untuk mengukur kayu. Oke. Meteran rel besar untuk ruangan. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Afisya ya. Itu adalah jawabannya. Untuk yang kecil tadi apa tadi? Mengukur kayu ya.
Yang pita untuk kain, yang roll untuk apa tadi, kayu ya? Kok sama? Oke, terima kasih Mbak Afisya ya, jawabannya bagus. Yang kelompok tadi kelompok berapa Mbak Afisya? Kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. Oke, bagus. Sip. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Wah, luar biasa. Mantap kelompok 3. Sudah bermusyawarah. Silakan kelompok 1, 2, dan 4. Siapa dulu? Saya berapa ya? Berapa? Mbak Talita berapa? Nggak tahu. Gua tahu. Saya. Tadi Mas saya Adib. Tadi saya ingatnya kalau Talita itu roomnya itu kayaknya kedua deh. 2. Ya sudah. Oke, berarti kelompok 2 Mbak Talita. Habis ini Mas Adib ya. Ya Mbak Talita dulu. Penggaris untuk menggambar biar tegak. Oke. Yang meteran pita untuk mengukur baju. Oke. Meteran roll kecil untuk mengukur kayu. Bagus. Yang meteran roll besar untuk mengukur ruangan. Kenapa? Lapangan atau ruangan ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Talita dari kelompok 2 tadi ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus. Jawabannya, Jos. Lapangan, Dek. Ya, boleh lapangan. Oke. Ye, silakan. Yuk, tadi Mas Adib. Dari kelompok berapa Mas Adib? Lupa tadi. Awalnya tulisannya enggak. Ya sudah. Oke. Pokoknya kelompoknya Mas Adib. Oke, silakan kelompoknya Mas Adib. Bentar Mas Sata ya. Mbak Safa ya, bentar ya. Penggaris fungsinya mengukur benda-benda. Oke. Meteran pita fungsinya untuk mengukur jarak atau panjang. Oke. Meteran kecil fungsinya digunakan untuk mengukur bangun atau benda. Meteran besar fungsinya berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Oke, sip. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok berapa Mas Adib? Nggak ingat. Nggak ingat. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kelompok selanjutnya. Tadi Mbak Safa sama Mas Atta satu kelompok nggak? Enggak. Oh enggak. Wah, siapa berarti sekarang yang belum kelompok mana nih? Mbak Safa atau Mas Atta? Aku belum. Oh ya, Mbak Safa. Baik, silakan Mbak Safa mewakili kelompoknya. Fungsi penggaris adalah untuk mengukur panjang. Fungsi meteran kain adalah untuk mengukur baju. Fungsi roll kecil untuk mengukur kayu. Fungsi roll besar adalah untuk mengukur lapangan. Oke, sip. Terima kasih juga tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Safa. Ya, tadi kelompok berapa Mbak Safa tadi? 1. 1. Oke, kelompok 1 tepuk tangan juga ya. Nah, apa yang kalian sampaikan dari semua kelompok ini betul ya, tidak ada yang salah. Masing-masing penggaris ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi tidak bisa kita campur baur. Meskipun misalnya kamu mau mengukur pensil pakai ini, itu juga bisa. Mengukur pensil pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa. Cuma kadang-kadang untuk segi efektifnya masing-masing penggaris ini dia punya masing-masing fungsi. Kalau kita mengukur lapangan pakai ini, wah bisa gembrobios gitu kan. Ini cuma 30 cm padahal lapangannya berapa, kadang-kadang 200 meter. Sampai gembrobios, sampai bajunya basah semua. Ya, oke. Sip, terima kasih. Nah, tadi musyawarah itu, sekali lagi musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan masalah dan menyatukan pendapat. Tadi pada saat bermusyawarah ada nggak yang di dalam kelompoknya itu banyak perdebatan? Wah, ini harusnya gini, ini harusnya gini, harusnya gini gitu. Ada enggak? Enggak. Ada ya? Oh, nggak ada? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Mau langsung sepakat gitu ya pokoknya ya? Oke. Tapi pas ini ketuanya ribut. Nah itu ya kan, mesti ada yang berbeda pendapat. Tempatku ada yang si Gani kayaknya bilangnya tanah, terus si Calvin bilangnya lapangan. Nah itu beda pendapat kan.
untuk mengukur tanah sama lapangan beda pendapat. Terus tadi pada saat menentukan siapa ketua kelompok juga beda pendapat. Nah ini pada satu kelompok itu dalam satu musyawarah itu pasti akan ada yang berbeda pendapat. Nah kita harus saling menghargai, tidak boleh saling memaksakan karena kita semuanya punya pendapat masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, musyawarah tadi itu kalau kita lihat dalam Pancasila itu kira-kira masuk kepada sila yang keberapa kira-kira? 4, Pak. 4. Bukan 3? Bukan 3? Kalau aku 3. Oke, ya. Sebenarnya kita 3 bisa, 4 juga bisa ya. Karena apa? Ya, kalau musyawarahnya, musyawarahnya itu khusus itu adalah benar sila yang keempat. Tapi di dalam sila yang keempat itu kita juga harus mengutamakan sila ketiga juga, yaitu adanya persatuan Indonesia. Oke, sila keempat, gambarnya pakai dilambangkan gambar apa? Banteng. Oke, gambar banteng, kepala banteng. Bunyinya apa bunyinya? Rakyat dan dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam perwakilan. Oke, sip. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Tadi di dalam permusyawaratan tadi itu, di dalam musyawarah ada juga sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Yes, mantap kelas 3 the best. Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan gambar apa? Pohon beringin. Gue suka kayak lo, ada pinter-pinter semuanya. Yang sila pertama kemarin dengan lambang bintang, sila kedua dengan lambang Rantai emas. rantai emas. Bagus Mas Elan. Sila ketiga dengan gambar pohon beringin, yang keempat dengan banteng. Sip. Pinter, terima kasih Jos semuanya ya, mantap. Nah, sekarang yang terakhir, Pak Septa pengen tadi pada saat kita bahas meja tadi itu, kalau kamu pukul meja, kira-kira ada suaranya enggak? Hiung gitu. Ada ya? Suaranya gimana? Gitu. Hiung, aduh gitu ya. Banter ya. Nah, meja itu kalau kita pukul dia mengeluarkan suara itu bisa menjadi sebuah alat musik. Nah, lebih spesifik adalah alat musik ritmis. Ya, ritmis itu beraturan yang bisa mengikuti atau bisa menjadi alat apa ya? Pengiringnya, pengiring sebuah lagu. Tuk 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 tuk. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada nada kuat, ada nada lemah. Kalau gini, nah itu lemah. Kalau gini, nah itu kuat ya. Jadi ada lemah, ada kuat dan pola tertentu sehingga dia bisa mengikuti pola iramannya. Misalkan begini. Ya, tadi ya. Nah, ada berbagai macam alat-alat musik ritmis yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada 4 contoh ya kalau dalam buku kalian. Ini di halaman berapa? 6 ya, di halaman 6. Di situ di buku ada 4 contoh alat musik ritmis. Ada banyak sekali sebenarnya alat musik ritmis yang bisa kita pakai. Apalagi nggak? Selain ini apa lagi kira-kira? Alat musik yang bisa kita pakai. Jadi dia itu tidak punya nada, tapi hanya untuk memberikan ketukan begitu. Kira-kira apa? Gitar? Gitar ritmis? Gitar ada nadanya enggak? Drum. Nah, ada berarti bukan drum. Oh. Ada. Apa lagi? Drum apa lagi? Apa? Kursi, Pak. Kursi. Oh, kursi, meja kursi ya. Oke. Ya. Piano kira-kira ritmis bukan dia piano? Iya. Pokoknya kalau dia ada nadanya berarti dia bukan ritmis ya. Jadi cuma yang ritmis itu cuma satu nada. Satu atau dan dia hanya ada kuat dan lemah.
misalkan nih kayak rebana. Nah, tembok bisa juga. Tembok. Nah, kendang, nah, iya. Lantai bisa juga. Di dapur ada banyak. Ada piring, ada sendok, ada galon aqua itu. Panci, gelas, iya. Nah, piring. Tapi tuh, terus nanti bilang bakso. Jadi jualan bakso. Ya. Nah, tapi membunyikannya itu dengan dipukul, bukan kemudian membunyikannya itu dibanting. Piar gitu ya. Nanti ayah bunda bisa marah nanti ya. Oke, itu alat ritmis ya, alat ritmis ya. Ada banyak alat ritmis. Nah, alat musik ritmis ini bisa kita gunakan untuk membuat pola irama. Misalnya nih polanya kuat lemah, kuat lemah, kuat lemah. Atau misalkan pola kedua, kuat sedang lemah, kuat sedang lemah, kuat sedang lemah. Ini beraturan yang penting ya. Atau pola ketiga, serta ngelek ya. Agak ini ya, agak apa? Ngelek-ngelek gitu ya, nggak apa-apa lah. Iya Pak, pola kita nggak apa-apa. Yang penting masih bisa terdengar aja suaranya. Kuat lemah lemah, kuat lemah lemah, kuat lemah lemah. Misalnya seperti itu ritmis atau pola-pola ya. Oke. Misalnya kita punya pola gini misalkan lemah kuat lemah, kuat lemah, kuat lemah juga bisa. Banyak macam ya. Ini kalau besok ketemuan nih mau tak contohkan ritmis tapi ini nggak bisa. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Oke, itu ya untuk alat-alat ritmis yang bisa kita pakai untuk menjadi pengiring dari sebuah lagu. Oke, dalam. Ini tadi itu nggak kelihatan materinya ya, mohon maaf ya. Tiba-tiba sudah selesai aja. Tanggal 27. Oke ya. Tanggal 27. Sekolah. Iya, kita harusnya hari ini tuh tadi kita sudah masuk sekolah. Tapi karena ada izin dari dinas yang tidak memperbolehkan, akhirnya kita nggak jadi. Soalnya kemarin itu sebenarnya dari yayasan, dari PDM itu sebenarnya sudah memberi izin. Makanya kita kemarin ada sosialisasi dari Jumat. Tapi hari Jumat sore itu ada ketemu dari dinas dan kita tidak boleh masuk dulu ya. Jadi kita sabar ya. Insya Allah akan segera ketemu ya. Apa? Semoga paling cepat tuh nanti paling di bulan Oktober paling cepat untuk masuknya. Jadi sabar dulu ya. Sabar dulu. Padahal kemarin padahal baru September ya, paling 10 hari 20 hari lagi lah. Kita ketemu di kelas ya. Padahal kemarin tuh kelas kita itu udah tak bersihin, sampai bersih banget, sampai mengkilat gitu. Tapi aku pengennya satu kelas 3D itu kelasnya tuh satu kelas dari absen 1 sampai 10. Paling nanti kalau masuk paling 15 anak, 16 anak paling nggak bisa langsung semua. Jadi bertahap. Ya. Dalam. Ada apa Mas Ilyas? Tiga kelas ya nanti. Juga jam 3 tuh Pak. Kalau kita PTM awal itu kita nggak sampai jam 3 ya. Paling kita masuk jam 8 atau setengah 8 atau jam 8. Nanti kita coba 2 jam di sekolah. Setelah itu kamu boleh dijemput. Iyalah, nggak boleh lama-lama. Ya cuma sampai jam 10 aja. Nggak boleh lama-lama. Boleh foto bareng ya bolehlah nanti ya foto bareng. Kita belum pernah foto bareng soalnya ya. Foto barengnya cuma lewat Zoom ya. Iya. Besok kita foto bareng lah kalau misalnya ketemu. Kalau boleh ya.
Masuk kelasnya kayak pas kelas 2 itu dibagi. Nah, Kelas iya. kelasnya di mana, Pak? Kelasnya itu di atas. Di atas masjid kita kelasnya. Yang itu yang di mana? Dekat pintu itu bukan? Yang dekat itu loh. Jadi kalau kelas kita itu dari Ya, bentar. Ya. Dari kelas 1 kita ke atas dulu. Enggak, kita kalau kelas 3 itu nanti bukan ke kelas 1 ya. Jadi lewatnya selatan masjid. Jadi kamu lewat depan selatan masjid, habis nanti masuk ke lorong itu kan sampai ke ruang pembayaran itu. Terus nanti belok kiri, nanti ada tangga ke atas. Tangga ke atas. Nah, setelah tangga itu pintu pertama itu kelas kalian, kelas 3 the best. Jadi gampang nyarinya. Yang dekat masjid. Iya, yang di atas masjid. Apa, Mas Aidan? Apa, Mas Aidan? Saya agak ngelek ya Pak Septa ini. Satu nih, Pak. Oke, gitu dulu ya untuk malam hari ini. Kira-kira dari awal tadi kita belajar sampai terakhir tadi kita belajar musik ritmis. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada ya. Oke, tadi kita belajar apa sih tadi? Kita belajar apa aja sih? Belajar Apa tadi kita? Kalian salah, Pak. Apa, Pak? Ukur panjang. Mengukur panjang. Terus apa lagi? Benda ritmis, bermusyawarah, musik, iya. Alat musik ritmis, oke. Apa lagi? Yang ada gambar tadi apa? Gambar apa? berdiskusi. Berdiskusi? Kayu. Ya, musyawarah. Terus tadi kita juga belajar Pancasila ya. Jadi kamu juga harus bisa menjelaskan bagaimana proses pembentukan dari furnitur atau meubilir ya. Jadi dari mana, terus kemana, itu kamu harus bisa menyebutkan itu. Dari pertama. Dari pertama apa? Dari pertama tadi? Dari mana kalau untuk meubilir itu? Dari pertama tadi dari apa ya? Dari apa tadi? Itu apa? Dari hutan? Hutan apa? Hutan produksi, pinter ya, Masa tahu. Hutan produksi ya. Hutan produksi kemudian diapakan hutannya? Dimakan, dibuat sop. Ya, Mas Erlan ditebang ya, Mbak Safa, Mas Aksa. Nah, ditebang habis itu ditebang menjadi kayu apa namanya? Gelondongan. Donat. Kayu donat. Kayu gelondongan ya. Kok pasnya dengannya kayu donat. Kayu gelondongan, habis jadi kayu gelondongan jadikan apa? Gerajian kayu. Digergaji menjadi potongan-potongan kecil. Habis itu dia masuk kemana? Ya, pengrajin kayu. Habis itu setelah jadi barang jadi dia dibawa ke namanya galeri. Setelah jadi dibawa ke galeri untuk didagangkan atau dijual. Ya, oke. Nah, tugas kalian malam hari ini ada 2 ya, Maya. Nah, yang pertama ada 3 gambar. Layarnya hitam. Hitam kok. Jadi kecil ya, Pak. Layarnya jadi hitam, Pak. Waduh. Ini berarti bandwidthnya Pak Septa nih. Nah, nanti kamu lihat di aja deh, di classroom aja deh. Ini kayaknya bandwidthnya Pak Septa ada gimana gitu ini. Aku enggak. Ya, nanti lihat di classroom aja ya. Beda ya, Pak, itu. Iya. Jadi nge-lag. Tuliskan Nanti kalian lihat ini Pak Septa sudah unggah ke classroom. Jadi nanti dilihat saja di classroom ya. Kalau misalkan ini kecil. Ini soalnya bandwidthnya Pak Septa agak gimana ini? Tadi udah besar loh, tapi sekarang kecil lagi. Iya, jaringannya berarti naik turun. Nggak tahu ini internet baru agak gimana. Ini Ya.
Ya, pokoknya tugasnya ada dua ya. Ada dua soal. Ada dua soal. Ini nomor 1 itu ABC. Kalian tuliskan ciri-cirinya. Jadi dia terbuat dari apa, kemudian warnanya apa, bentuknya bagaimana, begitu ya. Terus mungkin fungsinya dia untuk apa, gitu ya. Nanti disebutkan ABC. Terus yang kedua, kamu nanti menuliskan panjang dari benda-benda tersebut A, B, C, D. Jadi ada 4 benda, kamu tuliskan panjangnya. Ada di buku nggak ya? Ya, ini ada di buku ya. Kamu bisa lihat di halaman 7. Oke, halaman 7. Ya, tugasnya hanya itu saja, nomor 1 dan nomor 2. Yang di halaman selanjutnya nggak usah. Ditulis di buku tuh. Iya, ditulis di buku seperti biasa, kemudian difoto, kasih nama, jangan lupa, kemudian diunggah ke classroom. Ya, hari ini insya Allah Pak Sita akan ngasih rekap tugasnya yang belum mengerjakan siapa. Ya. Ini 2 hari ya. Kerjakan 2 hari cukup ya? Ya. Oke. Pak mau tanya. Ya. Pak mau Sebentar. tanya Pak. Ya, silakan Mas Adib. Bentar, Pak Talita. Mas Adib apa Mas Adib? Nulisnya boleh pakai fotokopi kertas HVS enggak? Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Kamu mau nulis pakai HVS boleh, mau kayak buku tulis juga boleh. Ya, apa? Mas Atta. Sip. Aku mau. Ya, apa Mbak Talita? Lanjut aja jadi lupa. Apa Mas Atta? Apa namanya itu? Apa namanya? Nggak tahu. Di gambar nggak? Nggak usah digambar ya, nggak usah digambar ya. Yang soal nomor 2, 1 dan 2 itu nggak usah digambar ya. Kalian langsung aja nomor 1A, 1B, 1C, terus nanti 2A, 2B, 2C gitu aja. Nggak usah digambar. Nah, Pak, yang cerita terakhir Oktober itu loh. Oh. Nah, itu ditulis di komentar di GC atau di mana? Satu. Yang cerita dongeng itu kalian ketik, kemudian dikirim ke Pak Septa lewat email boleh, lewat WhatsApp boleh. Kalau Boleh lewat WhatsApp. Boleh. WhatsApp. Lewat Ya. WhatsApp boleh. Ya. Apa Mbak Afisa? kayak foto boleh nggak Pak? Jangan foto ya. Kan aku Jangan difoto tapi diketik ya kalau bisa ya. foto file. Kalau iya bentuknya file. Jadi kamu ketik di komputer, kemudian nanti filenya dikirim ke Pak Septa. Begitu. Biar enak kita membuat bukunya. Oke. Di Di laptop ya. Oke, sip. Nanti dikirim Pak Septa. Oh. Apa namanya? Nulisnya di WhatsApp-nya Pak Septa boleh nggak? Boleh. Maksudnya aku ngirim ke Pak Septa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bentuknya adalah sudah ketikan ya. Mau kemarin ada yang nulisnya itu di WhatsApp diketik panjang gitu juga nggak apa-apa, boleh. Jadi tak buka itu bisa panjang banget itu ya. Sampai judul sama isinya itu jadi itu panjang. Tak baca sampai di scroll bawah tuh enggak selesai ada nih kayak gitu. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti Pak Sita bisa di-copy nanti, di-paste. Oke, begitu? Ada yang bertanyakan lagi? Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Sita lagi ingatkan sekali lagi. Apa? Bikin 2 cerita nggak Pak? Gimana Mbak Afisa? Belum bikin 2 cerita nggak Pak? Belum bikin 2 cerita nggak? Boleh. Kamu dua cerita, bikin 2 cerita, 3 cerita, 5 cerita, 10 cerita boleh. Bikin sebanyak-banyaknya. Yang penting satu juga boleh ya, minimal 1 ya, minimal 1. Ini sebenarnya juga tidak wajib sih, nggak wajib sih. Cuman nanti kalau misalkan kita bentuk buku terus nama kamu nggak ada ya jangan sedih kan gitu. Jadi kalau bisa ngirim, ini nggak wajib sih sebenarnya. Kalau misalnya bisa saja kamu buat biar nanti namamu ada di dalam buku tersebut. Nah nanti ditulis ceritanya judulnya apa, oleh siapa, nanti kayak gitu. Jadi biar kelihatan namanya. Ya. Oke ya. Nah. Tulis nama. Olah iya, biar terkenal ya. Misalkan persahabatan keong dengan kura-kura, misalnya gitu. Ditulis oleh Talita Azalia Widodo, misalnya kayak gitu besok.
Oh, ya. Di atasnya boleh nggak? Di bawah, paling bawah kalau udah selesai ceritanya. Nggak. Kalau kalian ngirimnya nggak usah tulis nama, nggak apa-apa kan? Kita tahu itu punya siapa kan. Nah besok di bukunya kok. Yang penting judul sama isi ceritanya itu. Ya. Oke. Nah gitu dulu ya anak-anak hebat untuk malam hari ini. Pak Septa ingatkan kembali lagi, hari ini malam ini kita ada 2 tugas. Bukan 2 tugas ya. Tugasnya adalah mengerjakan 2 soal. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nomor 1 tadi ABC menyebutkan ciri-cirinya. Soal nomor 2 ABCD menyebutkan panjangnya. Kemudian besok pagi ada Zoom besar, silakan diikuti. ID-nya sama dengan yang kita pakai malam hari ini. Yang akan ngisi adalah Pak Agus. Kemudian setelah Zoom besar akan ada PH Al-Islam oleh Bu Ajeng. Insya Allah besok pagi Pak Septa akan sampaikan tautannya. Terus hari Rabu pagi Pak Septa insya Allah akan membagikan, Selasa dulu. Setelah PH Al-Islam Pak Septa akan membagikan tautan untuk remedi dan pengayaan tema 1. Ya, semua mengerjakan. Terus hari Rabu Pak Septa pagi akan menyiapkan tautan untuk remedi dan pengayaan tema 2 dan bahasa Jawa. Nah malamnya kita ketemu lagi dalam tatap maya lewat Zoom meeting. Oke, jelas ya tugas-tugasnya ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini masih ada beberapa anak yang tidak menyalakan kamera. Semoga paham ya. Dan semoga masih ada di sini. Karena biasa ditinggal. Ada yang ditinggal tidur waktu itu. Pelajaran malah tidur. Oke ya, kalau udah nggak ada, mari kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak sikap cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana? Foto? Mau foto? Oh ya wes, foto ya. 1 kali foto ya. Oke, siap. 1 kali foto. 1, 2, 3. Ya, oke, sip. Terima kasih anak-anak hebat. Yang mau live silakan live ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Aidan. Ya. Ya silakan Mas Elvin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Erlan. Ya silakan. Ya anak Nafisa silakan. Pak udah absen kan Pak? Absennya ya nggak apa-apa. Nanti Pak Seta di rekamannya aja. Kita lihat. Oke Pak Seta tutup rekaman dulu ya sebentar ya. Pak